Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kita kajian pakai laptop ya, biar kayak tukul gitu ya. Artinya kalau mulai melenceng-melenceng itu kemudian kembali ke laptop gitu, biar tidak melenceng-melenceng kemana-mana. Pripun kabaripun, sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Seandainya kita bisa bertanya kepada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kita ini, saat ini apa yang paling banyak diminta oleh manusia dalam doanya? Itu kalau kita bisa bertanya pasti dijawab minta kesehatan ya, karena apa? Manusia ini berdoa sesuai dengan kondisinya. Kondisi saat ini menurut pandangan manusia yang paling penting adalah sehat. Bahkan ada seorang teman ngene iki rapopo Pak Nur gak duwe duit, pokok sehat gitu. Lek ra duwe duit sehat malah loro gitu ya. Jadi orang duwe duit sehat, ra duwe duit dadine malah loro. Ya karena mau makan yang punya gizi tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi memang betul itu yang diminta oleh manusia sekarang. Dalam kondisi sekarang ini yang banyak diminta oleh kita adalah kesehatan, dan itu adalah sifatnya naluriah. Apa yang menjadi ancaman itulah yang diminta. Misalkan kita ini terdapat ancaman ekonomi, sulit nyambut gawe ya, sulit untuk mencari makan, maka yang diminta ya Allah mudahkan rizki. Nanti kalau sudah sehat, rezekinya oke, apalagi yang diminta? Ya yang dibutuhkan kira-kira apa? Ya, lek wis rezekine akeh sehat, ya tentu yang diminta akan menjadi lain lagi. Jangan dikira bahwa Allah kemudian sedih. Ya, kemudian Allah tidak seneng. Lek panjenengan jaluknya nih Gusti Allah itu justru diperintah oleh Allah. Ini perbedaannya dengan kita. Kita ini kalau ada orang minta-minta kepada kita kan sedih. Oh panggan jaluk wae. Tapi kalau Allah tidak, ud'uni astajib lakum. Jalu'o, ndonga, undangan aku Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan. Jadi Gusti Allah niku lek dirusui niku demen. Ya Allah, kula nyuwun A, nyuwun B, nyuwun C itu demen. Ya, itu demen karena apa? Karena itulah sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Beda dengan kita. Awake dhewe lek dijaluki anak ngono kan ya gitu ya. Sedih. Kembali ke laptop kan itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang seperti ini maka juga harus memunculkan semangat kita untuk beribadah. Semangat kita untuk beribadah, untuk menabung sebanyak-banyaknya amaliyah untuk bekal kita di akhirat. Ada satu pertanyaan ya, saya ini pernah jadi guru di salah satu SMK di Tulungagung, SMK swasta. Saya mengajar selama kurang lebih antara 96 sampai 2002 di situ. Dari sekian pengalaman saya mengajar itu saya rangkum, anak SMK itu beda dengan anak madrasah, beda dengan anak aliyah. Ya, kalau menanyakan sesuatu, anak aliyah itu, Pak dalilnya mana? Ini dalilnya percaya, dalil nakli. Tapi ini berbeda dengan sekolah umum. Ya, dari sekian pengalaman saya rangkum kesimpulan pertanyaan itu begini. Anak-anak itu banyak yang menanyakan, apa bener Pak gunane ibadah begitu banyak kita beribadah golek sangu ning akhirat? Apakah betul nanti di akhirat masalah itu kita pertanggungjawabkan? Apa ya bener nanti lek wis mati sangune awake dhewe itu kanggo? Lah untuk menjawab anak-anak yang seperti ini tidak hanya butuh dalil nakli, tapi yang penting adalah dalil akli biar masuk akal mereka. Kemudian saya buat perumpamaan, kalau kamu mau pergi kemana-mana
ya, antara yang punya persiapan dengan yang tidak, itu nanti hasilnya akan berbeda. Contoh begini, kamu akan ke Surabaya, kamu yakin bahwa di Surabaya nanti kamu tidak perlu bekal. Kamu ngejipnya mungkin dulurin duwe ini. Yang satunya punya keyakinan saya harus mempersiapkan bekal karena belum tentu di sana nanti ada apa yang kami inginkan. Ya, kemudian berangkatlah dua orang itu, ternyata yang membawa bekal ini bener-bener tidak kangge. Yang membawa bekal itu, pertanyaannya apakah kemudian menyesal ya bekale segone diguai, kemudian kembali lagi ke Tulungagung, getun aku nggawa sego nggawa roti tak balik ning Tulungagung. Kemudian yang tidak bawa bekal, loh ya toh diomongin ra percaya. Apa hubungannya dengan akhirat kita? Kalaupun toh ternyata, kalau kita akan jelas percaya ya, saya ngomong sama anak-anak ini loh. Kalaupun toh ternyata Anda nanti di sana bekal ndak kangge sekalipun, apakah kamu akan kembali ke dunia? Tidak. Tapi bagaimana kalau ternyata di sana nanti bekalmu kangge? Apakah kamu tidak akan menyesal? Apakah kamu tidak akan nangis? Artinya apa? Amal ibadah yang kita lakukan ini, kalau kita bicara tentang bekal membekal, ndak enek ceritanya awake dhewe esuk getun niku mboten enten ceritane. Kok terus bar kono ternyata ndak enek hisab gitu getun, terus aku tak balik ning donya, ya Allah ternyata ning kene ra kangge, aku tak balik ning donya ugal-ugalan, ning donya tak sakarepku dhewe ndak bisa, wis ora iso balik ning donya. Tapi yang tidak punya bekal, apa yang terjadi? Akan ada penyesalan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu tidak ada istilah menyesal. Kita berbuat baik itu tidak ada istilahnya menyesal, walaupun itu nanti tidak kangge. Ini saya ngomong sama anak-anak ya. Kalau jenengan kan jelas yakin ya, jelas yakin akhirat itu ada loh orang yang beragama Islam ragu dengan akhirat. Sopo? Mboke, bukan mboke kita loh ya. Nah, mudah-mudahan jenengan paham ini. Ya, bukan mbok kita tapi mbok yang lain gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin kali ini saya juga tidak meneruskan. Jadi saya dulu kan kajian kami terkait dengan ensiklopedia Quran dan hadis sudah kami kaji sekian, tapi kali ini kami ingin memanfaatkan momentum ya, memanfaatkan momentum tahun baru Hijriah ya, kita mencoba untuk merefleksi tahun baru Hijriah. Di hadapan panjenengan itu ada kalimat mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih, wa mangkana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung ya. Kalau harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka ia terlaknat. Perlu kami sampaikan, menurut pendapat ulama, ada yang mengatakan ini hadis tapi lemah, doif. Jadi ada beberapa perawi yang itu adalah orang-orang yang dianggap lemah, sehingga hasil hadisnya ini dinilai sebagai hadis doif. Ada lagi yang mengatakan itu bukan hadis tapi perkataan para sahabat. Ada yang mengatakan ini adalah perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, saya tidak ingin berpolemik apakah itu hadis atau bukan. Kita akan mencoba untuk mengambil ini sebagai nasihat kehidupan kita. Ya, di dalam urusan dasar hukum, kalau dasar hukum itu menyangkut halal haram, menyangkut ibadah, harus jelas memang. Tapi kalau ini, apakah ini hadis atau dawuhnya ulama, ini adalah nasihat kehidupan bagi kita agar kita ini menjadi lebih baik. Sehingga berlakulah kalau menurut saya di sini lihatlah siapa yang apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Entah ini hadis atau bukan, maka ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Dawuh ini sangat cocok sekali untuk merefleksi kita pada tahun baru Hijriah ini. Apakah hari ini awake dhewe iki padha ae karo deinginane? Apa tahun 1443 Hijriah iki padha karo 1442? Ya, kalau sama,
maka kita ini adalah orang yang rugi. Kalau nanti dalam perjalanan kita ini luweh elek, maka kita ini termasuk orang yang laknat, orang yang celaka. Lek podo jedot, kalau sama itu adalah celaka, atau di sini dikatakan laknat. Bapak Ibu, artinya apa? Kita ini setiap saat disuruh bermuhasabah. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, dawe Umar bin Khattab. Ya, hisab itungen perbuatanmu, amalmu itungen sebelum nanti kita masuk kepada yaumul hisab. Ini kadang-kadang yang kemudian kita ini banyak yang tidak melakukan. Paling tidak kita ini punya catatan-catatan kecil ya dalam harian kita ini. Kalau kita tidak mampu mencatat perbuatan baik kita, paling tidak yang jelek itu kita catat. Ya, mungkin untuk mencatat perbuatan baik sake oke perbuatannya awake dhewe sing apik itu lali. Wong nggirane wong njaluk diwehi, ya. Kemudian nenek wong loro ditulung, nenek wong luwe dikasih makan. Setiap saat panjenengan juga zikir di masjid ini, setiap saat sholat ini bingung nyatet sing apik, bingung. Lek bingung nyatet sing apik, catetan sing elek ae. Sedina misuh ping pira? Lho Pak, saya ini ustaz tidak pernah misuh, belum tentu. Enek ustaz sing gregeten moro-moro misuh nih ya enek. Pak, saya kiai tidak pernah berbuat jelek. Tidak, semua yang namanya manusia itu pasti berbuat jelek, pernah berbuat salah. SK-nya jelas SK-nya itu al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi jangan pernah, Pak saya tidak pernah berbuat jelek Ustaz. Tidak mungkin, selama Anda masih namanya manusia pasti pernah berbuat salah, karena itu adalah nas. Kecuali manusia yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasul yang punya sifat maksum. Apa Rasulullah tidak pernah berbuat salah? Pernah, tapi kemudian diingatkan langsung oleh Allah. Awake dhewe sapa sing ngelingi? Al-Qur'an, hadis, teman kita yang sejati itu yang ngelingi. Maka kalau tidak mungkin mencatat yang baik, ya nggak usah dieling-eling sing apik iku. Panjenengan lek maringi Pak Suto, Pak Noyo rasa dihitung, sing dihitung elek itu ae. Sedina aku ngrasani wong ping 10. Catet sesuk upamane terpaksa ngrasani aja sampai 10, 5 ae. Sedina aku misuh ping 3, sesuk upamane terpaksa misuh, iku maksudnya cara bermuhasabah. Lek perlu ya ndak usah gitu. Saya satu hari ini menghina orang 2 kali, sesuk ndak usah menghina meneh. Jadi sing elek-elek tok panjenengan catet. Dieling-eling mawon lho Pak. Alah umur kuwi 51, ngeling-eling yo gampang lali. Ya. Maka catatan amal itu perlu kita lakukan. Itu dalam rangka muhasabah kita sehingga perjalanan tahun ke depan ini tidak menjadi tahun yang mencelakakan bagi kita semua, karena kita tidak mau bermuhasabah. Bapak Ibu, hijrah ya, kita tahu bahwa hijrah itu zaman Rasulullah itu perpindahan fisik yang kita pahami dari Masjidil Haram atau dari Mekah ke Madinah, itu perpindahan fisik. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak hijrah? Apa Rasulullah itu takut sama orang kafir? Enggak. Rasulullah itu sejak kecil dilahirkan bukan sebagai penakut, orang yang sangat pemberani. Enggak mungkin calon pemimpin besar punya jiwa penakut, enggak mungkin. Jiwa penolong, penakut, jiwa penakut, jiwa wedan, tidak mungkin. Maka kalau ada seorang pemimpin penakut, yaitu penakut menghadapi kezaliman dan sebagainya, ya ini perlu dipertanyakan jiwa kepemimpinannya. Seorang pemimpin memang tidak boleh seperti itu. Apakah Rasulullah takut mati dibunuh oleh orang kafir? Tidak. Untuk apa takut mati? Rasulullah ini loh dijamin surga. Artinya kalau Rasulullah nanti meninggal, beliau hanya berpindah dari dunia yang penuh dengan masalah ini menuju kepada satu tempat yang sangat indah yang tidak ada masalah apapun. Bahkan masalah fisik loro yo gak enek, pengen kroso nguyuh yo gak. Jadi ning swarga engko gak enek WC, jenengan rasa golek WC. Bahkan kroso buang angin juga tidak. Sopo sing gak demen? Dan apapun yang kita inginkan diladeni.
Sopo sing gak demen? Ya tidak ada orang yang tidak demen, semuanya demen. Ya, jadi tidak ada istilahnya takut dengan orang kafir. Apakah merasa menyerah dakwahnya di Mekah? Tidak juga. Apa Rasulullah ingin berkuasa menguasai dunia dengan cara peperangan? Juga tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Rasulullah kenapa kemudian kok hijrah gitu ya? Apa karena merasa gagal tidak? Jadi Rasulullah itu hijrah karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Rasulullah itu memang diperintahkan, ora kok sak karepe dhewe. Ya rumangsa terancam kemudian pindah, itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Apakah akidah umat Islam itu terancam di Mekah? Itu iya. Mohon maaf kita belajar sejarah sedikit ya, jadi nanti jarang ada dalil. Nanti jangan ada yang protes, Pak ngaji kok gak ada dalil blas itu ya. Ya kita sedikit belajar sejarah ya. Apakah akidahnya umat Islam itu terancam? Iya. Dengan berbagai upaya orang-orang kafir itu ingin agar umat Islam ini menjadi murtad, umat Islam ini jauh dari ajaran agamanya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sekarang akidah kita juga tidak terancam? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sekarang ini kita perlu hijrah ke tempat lain? Kalau hijrah fisik, mohon maaf, di Indonesia ini masih aman. Panjenengan zikir sedina blek nang masjid ini ora bakal enek sing nyekel. Kecuali mungkin istrinya, ora mulih-mulih to Pak. Digoleki dicekel. Panjenengan sholawatan mbok sampai nduweh-nduweh, ndak ada yang larang. Panjenengan sholat dimanapun di Indonesia ini aman. Apakah suatu saat nanti akan terus seperti itu? Belum tentu. Sejarah itu bisa terulang. Perjalanan Partai Komunis Indonesia sampai tahun 65 ya, bagaimana orang-orang PKI itu memperdaya orang-orang Islam supaya umat Islam ini jauh dari agamanya, ndak iso sholat. Dulu itu pernah terjadi. Sejarah itu bisa terulang Bapak Ibu, maka kita harus hati-hati ya. Dan memang itulah cita-cita orang kafir, bagaimana supaya umat Islam ini jauh dari agamanya. Karena apa? Untuk mengalahkan umat Islam sekarang ini bukan dengan menembak, bukan dengan perang fisik, bukan, tapi dengan cara menjauhkan umat Islam dari agamanya. Maka dulu ada seorang jenderal di Inggris itu ya, kalau tidak salah namanya Winston Churchill ya. Kalau salah mohon diingatkan. Itu pernah mengundang tentara-tentaranya di istananya. Di situ ada kolam yang ada ikannya, dan tentaranya itu suruh nyekel iwak. Kae nyemplungo kolam, iwak itu cekelono. Digoleki iwak sing lunyu, iwak lele apa welut. Ternyata tidak ada satupun tentara itu yang mampu nyekel iwak, gak enak sih mampu. Tapi juga wani takok, ndral maksudnya apa tuh ndral? Gak wani. Tentara itu kan gak siap. Ayo Nur, kamu ke sana. Kalau tentara siap dan itu juga, ayo cekelono iwak wi. Siap jenderal. Ternyata tidak ada satupun itu yang bisa dipegang. Ya. Kemudian setelah itu wes mentaso lara godak, mentaso bro. Kasa iki ya. Tak cekele. Apa yang dilakukan Jenderal Winston? Maka kolam itu dikeringkan, tinggallah ikannya itu menggelepar-gelepar. Banyu nentek penak njupui iwak. Arep dicaruk, arep dijaring sak karepe. Ya. Apa yang dikatakan oleh jenderal itu? Ngene lho carane ngalahne wong Islam. Apa? Sama dengan ikan, hilangkan airnya, nanti ikannya gampang. Orang Islam itu gampang ngalah nih. Jauhkan itu dari nilai-nilai agamanya, jauhkan dari nilai-nilai keislamannya, rusaklah keimanannya. Mereka nanti akan lemah karena mereka kuat, umat Islam itu kuat karena berpegang teguh kepada akidah itu. Kalau akidahnya sudah lepas ya sudah mbek KO.
Maka kalau kita belajar sejarah, bagaimana cara menaklukkan Aceh, dikirimlah di sini Senok guru-gurunya. Dia hafal Quran, hafal hadis, pinter sekali, seorang orator yang ulung, hebat. Awake dhewe lek nek wong ngaji orator ulung kan demen. Apa nek lucu-lucu kaya Anwar Zaid misalkan kan guyu-guyu. Ya. Tapi itu bukan yang kalau Rasulullah tidak begitu ya. Nanti kita sampaikan apa rahasia keberhasilan dakwah Rasulullah itu bukan di situnya. Jadi keberhasilan dakwah Rasulullah itu bukan karena lucunya, bukan karena beliau pinter orasi seperti ini, tapi karena keteladanannya. Ya, itu keberhasilannya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu yang dilakukan. Ya, itu keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, itu bukan karena oratornya apa nih lucu nih. Rasulullah itu ya pernah humor, tapi humornya itu hanya menyebabkan orang itu mesem. Jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan humor cerdas, sing ngrungokne ya mek mesem, ndak kaya saiki. Ya, humore wong saiki kan itu. Bapak Ibu yang akan dihormati, itu kalau ingin mengalahkan umat Islam, jauhkan dari nilai agamanya. Maka karena keterancaman seperti itu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Lupa jarak kok ndak wedi karo wong kafir, nyapa hijrah kok malam hari? Rasulullah itu hijrahnya kan malam hari kan? Bahkan di tempat tidurnya itu Ali suruh gantikan, li Ali gentenono lek kubu dek kene Ali. Aku tak budal dhisik sampean keriae. Disangka bahwa yang tidur itu adalah Rasulullah, ternyata Rasulullah itu sudah berangkat. Itu juga taktik. Apa Rasulullah tidak yakin kalau keselamatannya dijamin oleh Allah? Yakin, tapi kon ikhtiar. Karena orang itu yang dicontohkan Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah itu dijamin buat yang nanti keselamatannya jadi dijamin oleh Allah sesungguhnya. Orang kok ditokleai. Tapi ini mengajarkan kepada kita ojo sembrono dadi wong ikhtiaro, termasuk ngadepi Covid ngene iki. Ojo kemluwelet awakku kuat ora tedas Covid, ya Allah itu sombong. Enek sing ngono iki dhek moro-moro kena Covid. Ini kita disuruh untuk ikhtiar. Rasulullah juga melakukan ikhtiar, melakukan strategi piye supaya orang dicekel oleh orang kafir. Maka dalam perjalanan itu kemudian meminta penggembala, ada penggembala itu ya, supaya menggembala kambingnya, dombanya di sekitar perjalanan Rasulullah. Apa? Untuk mengaburkan jejaknya Rasulullah. Ben ndak diturut, ben bingung wong kafir lek goleki. Mosok iki Rasulullah lewat kene, mosok Muhammad lewat kene, iki tatune kok tatu kambing, domba, itu strategi. Maka di sini ada menyusun kekuatan kaum muslimin, ini strategi, ya, menyusun strategi dakwah dan mengembangkan Islam yang lebih luas. Kenapa saya katakan lebih luas? Di Arab itu, di Mekah, Rasulullah dakwah selama 13 tahun, pengikutnya hanya 100. Karena apa? Wong Mekah itu tipikalnya gadur-gadur, kaku-kaku, zaman semono. Ini berbeda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu banyak yang terdidik, kemudian dari sisi alam di sana itu lebih subur sehingga orang itu lebih kalem gitu. Ya, makanya ada seorang teman cerita, sampai lek nang Mekah ning bedino bandingno. Kalau di Madinah itu cara orang berkendara dengan di Mekah itu sudah beda. Jadi ning Mekah itu cara berkendaranya lebih ugal-ugalan timbangannya di Madinah. Kemudian bandingkan mobil, mulai sing yang Mekah itu lek penyok-penyok gitu katanya begitu. Saya pas haji itu ya betul, tak lihat ngarep hotel ini taksi udah penyok-penyok gitu ya. Jadi karena tipikal ya. Jadi keras karena terpengaruh dengan alam dan lingkungan sosial. Kenapa yang dituju kemudian Madinah? Sekali lagi saya katakan karena Madinah itu kota terpelajar yang sangat mungkin dan mudah untuk mengembangkan agama Islam, karena ternyata ngomongi wong pinter ning cerdas itu luwih penak timbangane wong mendu tapi goblok. Pinter tapi cerdas ya. Cerdas itu artinya apa? Hati nuraninya ini katut. Lek pinter tok mek ngenakane tok, uteke tok pinter. Tapi kalau hati nuraninya ini katut itu namanya cerdas. Itu ngomongi wis beda karo ngomongi mendu tapi goblok. Mendu tapi goblok. Ya. Maka Madinah itu kemudian dipilih dan ditunjukkan oleh Allah, dan terbukti setelah di sana Islam berkembang dengan pesat.
Maka setelah 10 tahun di sana, dulu namanya Yasrib ya, Yasrib itu artinya mencela. Kata-kata Yasrib ini dipakai 1 kali di dalam Al-Quran ya, dipakai 1 kali di dalam Al-Quran ya, itu kalau tidak salah surat Yusuf ayat 99, nanti mungkin bisa dicek. Jadi artinya mencela. Maka karena namanya Yasrib ya, artinya mencela, maka kalau memberi nama anak nanti yang artinya bagus ya, walaupun mungkin sekilas fisiknya tapi sing artinya api. Karena apa? Nama itu menunjukkan optimisme dan doa. Enek wong tuwek karena pengen ke Arab-Araban, anaknya diberi nama Imam Munafikin misalkan ya. Imam Munafikin, Imam Musyrikin misalkan ya, itu diberi nama ini. Yasrib artinya mencela, maka kemudian diganti menjadi nama Madinah yang sekarang dikenal dengan nama Madinatul Munawwarah. Itu lek ganti Rasulullah sudah 10 tahun berada di sana. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, sekarang kita bicara tentang makna hijriah dalam konteks sekarang. Kalau kita memaknai namanya transformasi ya, transformasi itu mengubah bentuk, mengubah sifat, karena sifat hijrah yang dulu dengan sekarang ini sudah beda. Mari kita coba memaknai ini ya. Ada 3 transformasi dari hijrah itu. Yang pertama transformasi keumatan, kemudian nanti transformasi kebudayaan, yang terakhir nanti transformasi keagamaan. Dan ini tidak mungkin cukup dibahas pada pagi hari ini semua ya. Ini penting kita pahami agar kita ini tidak kering di dalam memahami hijrah. Pak, untuk apa sekarang memahami hijrah? Hijrah itu sudah lewat sejarah. Semua sejarah itu punya pelajaran bagi kita. Yang pertama transformasi keumatan. Hijrah itu untuk menyelamatkan nasib kemanusiaan, karena waktu itu terjadi penindasan. Yang berlaku hukum di Arab itu adalah hukum rimba. Pokoknya wonge sugih, awake kuat, menangan ya. Bahkan misalkan ada orang miskin punya istri cantik, ini nanti bisa diminta itu oleh orang yang punya kekuatan itu. Deh bojomu tak jaluke tak peke. Oh jangan, iki lek golek angel, ora iso. Oleh ra oleh tak rayah. Panjenengan lemah, punya harta benda diambil itu oleh mereka yang kuat, itu namanya penindasan ya. Penindasan orang kuat kepada orang lemah, orang kaya kepada orang miskin. Jadi jangan berpikir seperti sekarang ini, seperti Islam sudah ada sekarang ini. Jangan dipikir waktu itu kemiskinan itu adalah sebuah kehinaan. Kok uang iku melarat tinggi dolanan sing sugih, ora kok disantuni seperti sekarang ya. Kok miskin itu disio-sio zaman itu penindasan orang kaya kepada orang miskin ya. Saiki kan kita ada teologi al-ma'un gitu ya, pesan-pesan al-ma'un itu ada orang miskin kita beri bantuan, ada orang yatim, tapi dulu itu tidak. Sementara pengikutnya Muhammad itu kebanyakan adalah orang-orang yang lemah, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Sahabatnya sugih-sugih ya. Tapi pengikut-pengikut yang lain itu banyak yang miskin. Untuk menyelamatkan nasib kemanusiaan agar tidak punah nanti, agar regenerasi nanti bisa terjaga, maka hijrahlah jalan yang ditempuh. Nah, desa iki arep hijrah nang ndi? Karena sekarang negara ini semuanya sudah ada yang menguasai. Jadi misalkan pengen hijrah nang Malaysia diulih nih. Apa nih hijrah nang Brunei, gak gelem wong Brunei kelebon orang-orang asing. Sehingga nanti makna hijrah sekarang ini berbeda dengan hijrah yang dahulu. Hijrah bertujuan untuk menjalankan visi Al-Quran agar manusia bisa mengenyam kebebasan fisik, kebebasan mental, dan kebebasan spiritual. Apakah fisiknya umat Islam waktu itu tertekan? Iya. Diuber-uber, mau dibunuh, dan lain sebagainya, disiksa. Jangankan orang lain, saudara sendiri, siapa yang paling getol memusuhi Rasulullah? Justru pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal. Yang memusuhi itu adalah orang terdekatnya.
Dan banyak sekali orang-orang yang anaknya masuk Islam, bapaknya memusuhi, istrinya masuk Islam, suaminya memusuhi. Maka itu adalah tekanan fisik, mental juga, apalagi spiritual. Sholat mesti nyolong-nyolong, ibadah nyolong-nyolong, baca Quran nyolong-nyolong, seperti yang dialami oleh adiknya Umar bin Khattab, ya. Kemudian ternyata akhirnya konangan masuk Islam, dan kemudian Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran yang juga dibaca dengan lirih-lirih, nyolong-nyolong di dalam rumah. Saiki jenengan ning kene aman, mbok arep maca Quran dilebokne speaker, sedina ra mandeg, ndek enek sing nyekel. Gitu. Dengan demikian hijrah Nabi ini terbukti mampu mewujudkan pola kepemimpinan berdasarkan moral yang luhur. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang perlu saya tegaskan menyambung yang tadi, bahwa tidak mudah ya untuk melakukan dakwah, itu tidak mudah, tantangannya memang sangat besar sekali ya. Bahkan ini sampai sekarang ini, jangan dipikir sekarang ini juga orang-orang yang punya pikiran ateis itu juga banyak ya. Ada seorang mahasiswa ya, dalam sebuah artikel itu saya baca begini ya, tanya ya, wahai Pak dosen atau mungkin Ustadz, coba buktikan bahwa Allah itu ada ya, coba buktikan bahwa takdir itu ada. Dan satu hal yang saya tanyakan Pak Ustadz ya, satu hal yang saya tanyakan, apa mungkin nanti setan itu masuk neraka kesakitan, wong terbuat dari api? Kenapa setan itu dimasukkan ke neraka? Neraka itu api, setan api, apa ya loro bakale? Maka kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, sekali lagi yang digunakan dalil akli bukan nakli. Kalau awake dhewe nakli, dalil yang ada Quran hadis paham, mereka akli, maka dipukullah itu orang. Jat. Ustaz, pokoknya apa aku tak pukul seperti ini? Padahal saya ini bertanya, saya tanya, kamu pernah lihat rasa sakit? Tidak pernah. Kamu ngerasa nih loro? Iya, barusan tadi saya merasakan loro. Artinya apa? Allah itu ada walaupun tidak bisa dilihat. Belum tentu sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kamu bisa merasakan angin, bisa, tapi bisa melihat angin tidak. Itu untuk membuat logika mereka percaya. Kamu tadi pernah menyangka kalau bakalan saya pukul? Tidak nyangka, kok tiba-tiba sampai mukul, kenapa? Itu namanya takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak tahu itu takdir atau bukan. Seseorang kena COVID, setelah tahu kena COVID itu takdir. Tapi sebelum kena COVID bukan takdir. Maka sebelum takdir terjadi, kita disuruh ikhtiar. Kita jatuh, tabrakan yang dalan, itu takdir. Karena kita tahu kita jatuh, kita tabrakan. Oleh karena itu sebelum jatuh kita disuruh hati-hati agar tidak jatuh. Itu ikhtiar, itu untuk mencegah takdir-takdir yang kurang baik. Ya, kalau mungkin dalam ilmu akidah itu ada takdir, itu kan ada dua, yang bisa dirubah dan yang tidak. Itu takdir. Kamu tidak pernah menyangka bahwa itu terjadi. Saya percaya tidak takdir itu ada? Iya, percaya. Yang terakhir, kamu tadi tidak kroso, tidak saya keplak, ya kroso, sakit. Sing tak ngeplak apa? Ya dagingnya sampean, epek-epek. Natapnya apa? Ning pipiku, pipine sampean apa? Daging ketemu daging ya loro. Ya, setan dari api, neraka dari api, ketemu api ya loro, ya mlesek setan nanti. Ya, jangan dipikir kemudian api dari api kemudian tidak sakit. Ini kadang-kadang sulitnya kita menghadapi orang-orang yang otaknya bebal karena sudah disempeli dengan paham-paham anti Tuhan, ateis itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pola kepemimpinan yang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu terbukti mampu mewujudkan ini, tiga hal ini. Makarimal akhlak, kepemimpinan berdasarkan moral yang luhur. Karena awalnya di Mekah, model kepemimpinan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy adalah kepemimpinan yang barbar. Sopo sing kuat menang, sopo sing mentalan menang, sopo sing sugih menang.
Maka kemudian setelah pindah ke Madinah, maka kepemimpinan itu dasarnya adalah makarimal akhlak. Maka Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu loh yang mendukung ya, sebagai pemicu, sebagai penyebab kenapa dakwahnya Rasulullah itu berhasil, karena akhlaknya Rasulullah itu bisa dicontoh. Orang kaya saiki sekarang banyak ustadz, kiai, mubalek ya, tapi tidak bisa memberikan contoh. Ya bener, ngaji luar biasa, tapi perilakunya itu tidak baik. Banyak yang seperti itu. Ya, ngaji akidah luar biasa menggebu-gebu, tapi ternyata sobone ning jero misalkan gereja dan sebagainya, di situ juga ngaji misalkan. Yang ngomong ini tentang perilaku yang baik, ya ternyata dia perilakunya tidak baik. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu karena keteladanan itu, bukan karena pinternya ngomong, diikuti orang karena keteladanannya itu. Berhasil dakwahnya juga karena keteladanan, bukan karena pinternya ngomong. Maka jenengan juga tidak perlu terlalu terpukau dengan orang yang wah, kalau tapi tidak bisa dijadikan contoh. Jadi mubalek itu, jadi dai itu dalam surat Al-Mudassir itu ya, ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir wa rabbaka fakabir wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Artinya pakaian itu apa? Ya pekerjaan kita, profesi kita, diri kita ini. Kalau kita ini misalkan mubalek, pengertian pakaian itu belum tentu lambi, jaket kaya nak aku itu belum tentu, tapi perilaku itu pakaian. Maka kalau jadi dai, kalau jadi mubalek ya harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jadi pemimpin juga harus bisa menjadi contoh yang baik. Kurang 2 menit. Suasana tentram ini lagi. Suasana tentram penuh persaudaraan dalam pluralitas. Jadi Rasulullah itu mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Maka pada waktu di Madinah Rasulullah tidak melakukan permusuhan dengan Yahudi dan Nasrani, tapi justru mengadakan perjanjian yang kemudian terbit piagam Madinah. Itu menjamin namanya ukhuwah watoniyah. Jadi di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Islam. Ini dijamin semua oleh Rasulullah kehidupannya, aman. Itu kolaborasi antara ukhuwah Islamiyah, wong Islam karo wong Islam kudu rukun. Cuma zaman semono enek aliran macam-macam ya, alirannya ya Rasulullah saja. Kalau sekarang kan mau macam-macam tetek bengek, ini yang kemudian merepotkan kita untuk menjalin ukhuwah. Sekarang ini organisasi Islam ada berapa? Nah, terus beda-beda, bedanya cilik gampang tukaran gitu. Ya bedanya kuno taruh ndak kuno tukaran. Asyhadu alla ilaha illallah nek sing dienek-enekne nek sing ora gelut. Mangga mek ngono ae, karena dulu itu gampang ukhuwah Islamiyah karena hanya satu warna. Adakah perbedaan pendapat? Ada, tapi selesai di Rasulullah. Pada waktu sahabat tukaran enak perbedaan, iya Rasulullah begini, titik. Sami'na wa atokna, ndak enak sing bantah. Sekarang enak perbedaan pendapat, takokne ustaz, piye ustaz ngene? Sami'na wa asyaina. Ya dirungokne ning bar blas ra digabres. Ini perbedaan. Sehingga dulu ukhuwah Islamiyah itu gampang. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama negara, dan itu tercipta dengan baik karena sekali lagi Rasulullah itu adalah orang yang tauladan baik. Pemimpin inilah apik, walaupun pemimpinnya itu mungkin Islam atau apapun mungkin barangkali ya itu dicontoh. Kenapa kalau kemudian negara itu gegerai? Ya karena mungkin pemimpinnya tidak memberikan uswah hasanah, sehingga persaudaraan antar warga negara ini rapuh. Ya, iki ngelek-ngelek kae, iki ngelek-ngelek kae, dan itu ning media sosial gilani Bapak Ibu. Saling membantai antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara paham partai yang satu dengan yang lain. Itu kalau ning media sosial gilani. Ini yang kemudian menyebabkan persatuan ukhuwah watoniyah ini menjadi rapuh. Ukhuwah basyariyah, ya persatuan bahwa kita ini adalah manusia, rasnya apapun sumbernya satu. Nabi Adam alaihissalam mbuh sing maune cendek, ireng, putih, irunge mancung, pesek, sumbernya satu. Nabi Adam alaihissalam itu disadari penuh. Kemudian yang terakhir ya, misi menyejahterakan rakyat. Jadi tidak ada lagi kemudian apa namanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak ada lagi monopoli. Kalau di Makkah itu masih ada monopoli.
Kalau di Madinah itu ada pemerataan sosial berdasarkan prinsip-prinsip al-maslahatu al-ar-ra'iyah. Itu satu transformasi keumatan Bapak Ibu yang kami hormati, dan masih tersisa 2. Saya tidak tahu kapan bisa disampaikan, mungkin tahun depan gitu ya, tahun depan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi pelajaran kita semua, dan yang terpenting marilah kita bermuhasabah sehingga tahun 1443 Hijriah ini bukan merupakan tahun yang rugi bagi kita, atau kita rugi karena amal kita tetap sama dengan tahun lalu, apalagi sampai kita celaka karena kita menjadi pribadi yang lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat daripada tahun yang lalu. Mari kita menjadi pribadi yang baik, ya, menjadi orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, sehingga nanti kembali kepada Allah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.